Kalau kita bicara pajak, umpamanya pajak mobil di situ tiap tahun itu kena, kalau mereka katakan memang beribah ya, mungkin untuk penggunaan jalan atau apa, 50 real satu tahun. Mau mobil mewah apapun 50 real ini 150.000. Jadi sekedar uang administrasi untuk itu setahun mereka sebenarnya. Sedangkan di tempat kita kan Masya Allah pajaknya terlalu mahal sekali. Kemudian dengan seperti itu pun ternyata belum bisa mengcover tadi yang kita lihat. Di sana di Arab Saudi kesehatan itu nggak pakai apa-apa. Orang datang, mau orang Indonesia, mau orang Arab, bawa kartu penduduk atau kartu izin tinggal, masuk ke rumah sakit, masuk. Nggak ada ngurus apa? Ngurus administrasi, nggak ada, pakai kartu itu saja masuk. Langsung masuk, nggak ada kartu miskin, kartu apa, siapa saja. Jemaah haji atau jemaah umroh dari manapun mereka datang, kalau mereka datang ke Saudi, cuci darah gratis. Cuci darah mereka gratis, mau opname 1 bulan gratis. Dari mana hidupnya? Pengelolaan daya alam mereka. Masya Allah mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang mungkin di situ yang kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan ke depan ya pemerintah kita akan lebih baik lagi, dan setiap tahun saya lihat memang ada perbaikan-perbaikan ke depan, dan mudah-mudahan di pemerintahan presiden kita sekarang Bapak Jokowi dan JK, Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada jajarannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau dikatakan BPJS itu tidak syar'i, mereka mengatakan itu bukan semerta-merta mereka katakan tidak. Mereka itu melalui majelis fatwa, terus mereka berkumpul, lalu mereka melihat ini ada sesuatu yang bermasalah di situ, mereka keluarkan di situ. Karena kita lihat juga BPJS ini kalau dikatakan untuk fakir miskin tidak, orang kaya pun BPJS. Iya, siapapun orang kaya bisa pilih kelas 1, kelas apa mereka. Maka di situ ada hal-hal yang memang sekali lagi kalau menurut saya tindakan majelis ulama ini perlu didukung, dan kita doakan mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan lainnya juga dibahas di situ. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan halo, pagi. Welcome back to Gali Motovlog. Dan gua kira udah lama banget gua nggak nge-vlog, dan mungkin ada lah ya kayak 2 atau 3 bulan gua nggak buat video ataupun upload di YouTube. Dan ini karena gua lagi sibuk-sibuknya, banyak banget tugas dari tempat kuliah dan tempat gua kerja. Dan lagi sekarang lagi UAS, di kampus gua lagi UAS. Ntar sampai hari Senin sampai hari Selasa baru kelar itu ujiannya, UASnya. Jadi gua nggak pegang sama sekali action cam gua. Gua kangen banget nge-vlog anjir. Udah lama nggak upload, nggak buat video. Ya harap maklum lah ya. And by the way, Happy New Year 2017. 2017. Udah masuk di 2017. Gimana nih tahun baru kalian? Apa udah ada yang berubah? Dan bagi yang jomblo udah ada pasangan kali ya? Enggak. Di 2017 ini gua harap ya lebih baik dari tahun sebelumnya pasti. 2016 itu udah banyak sekali kenangan yang ngajarin kita buat lebih dewasa dan lebih, ya pokoknya 2016 banyak kenangan dimana gua baru mulai ngevlog
Wih, pagi-pagi dingin, pelukan asoy. Biasa Palembang padet merayap gitu. Biasanya macet di sini. Atau mungkin gua kepagian datang ya. Wih, polisi NMAX-nya keren banget cuy. Polisi gaul. Oh ya, gua sempat dengar di berita televisi itu katanya pajak kendaraan bermotor naik ya. Jadi katanya pajak kendaraan bermotor itu naik sekitar 100%. Bahkan ada yang lebih dari 100% katanya. Wih, senam Pak ya? Wih. Bentar. Ya, masalah pajak kendaraan katanya naik 100 sampai bahkan lebih dari 100%. 2 sampai 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Dari tarif sebelumnya yang ditetapkan. Menurut gua sih di awal-awal tahun 2017 ini mungkin beberapa orang sih pendapatnya beda-beda lah ya. Ada yang negatif dan ada yang positif. So, secara Indonesia di zaman Pak Jokowi ini kan lagi banyak pembangunan infrastruktur anjay, susah gila nyebutnya ya. Jadi gitu, tarif pajak naik dan ya gua kira sih, menurut gua nih ya, menurut gua bukan berarti gua nggak setuju atau gimana ya, itu positif untuk ngebesarin itu anggaran buat pembangunan ya kan, biar makin banyak yang dibangun, biar makin maju Indonesia. Dan negatifnya sih menurut gua, yang gua pikir di Indonesia ini masih banyak lah masih banyak orang yang belum taat membayar pajak kendaraan mereka sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Dan yang di pikiran gua waktu dengar kabar itu ya, yang jelas kalau harga naik bukannya malah semakin banyak warga Indonesia yang nggak bayar pajak. Nah, itu yang gua pikirin waktu gua dengar berita itu. Dan ya katanya ini juga naik biaya administrasi kepolisian, kayak buat SKCK, terus buat SIM, ngeluarin STNK, pengesahan SIM itu, aduh, udah ada biayanya semua. Dan di Indonesia ini sistem pembayaran pajak itu kan masih manual yang artiannya tuh apa nih? Bentar. Becek. Dan kita balik lagi, di Indonesia ini cara pembayaran pajak itu masih manual kan. Nah, itu manual yang gua maksud itu masih dalam kesadaran sendiri kan, kesadaran diri masing-masing buat bayar pajak. Belum ada yang maksa kan. Nah, ditambah kayak gitu ya, menurut gua sih kedepannya makin banyak yang nggak bayar pajak kalau menurut gua ya. Semoga aja Indonesia udah patuh semua, taat dengan pajak. Iyalah, jalan yang pakai kan kita. Kalau jalan rusak dibenerin kan pakai anggaran dari yang kita bayar sebagai pengguna jalan. Gedung-gedung juga ntar yang nikmatin siapa? Kita juga. Oh ya, soal Q&A gua sorry banget gua nggak sempet
belum sempet, bukan nggak sempet, belum sempet karena kesibukan gua yang gua jelasin di depan tadi. Dan gua janji bakal upload secepatnya Q&A gua. Sorry ya, sorry, maafin gua. Oke, gitu aja. Ini udah mau sampai di kantor. See you next time guys, dan selalu support gua untuk jadi motovlogger yang rendah hati, ya, rendah hati, rajin dan tidak sombong. Oke, gua Gali Motovlog pamit. See you, bye, dadah. Itu siapa tadi ya manggil? Ntar gua lihat lah di video. Yes, gua bukan Anjas kampret, gua Gali. Salah orang tuh. Oke, dah, bye bye. Nunggak pajak hampir 1 miliar. Gini reaksi Syahrini. Nama Syahrini disebut dalam kasus suap pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Princess Cetar Membahana itu dikabarkan menunggak pajak hampir 1 miliar. Namun bukannya terusik, Syahrini membalas berita itu lewat status cantik. Menolak berkomentar atas kasus suap pajak yang menyeret namanya. Syahrini justru unggah video ceramah Ustadz Munzir Situmorang yang membahas soal fitnah. Kata Ustadz Munzir Situmorang tentang fitnah dunia dan manusia yang sedang memfitnah hari ini. Semoga Allah mengampuni manusia-manusia zalim itu. Subhanallah, tulis Syahrini dalam keterangan video ceramah di akun Instagram. Selain tulisan kutipan ceramah soal fitnah di dunia maya, Syahrini juga asik pengajian bersama teman-teman ketimbang mengomentari berita soal penunggakan pajak. Ia pamerkan pose-pose manja bernuansa Islami bersama adik tercintanya. Benarkah sikap Syahrini yang mendadak Islami itu menyatakan bahwa berita soal dirinya terlibat kasus suap pajak adalah fitnah? Kita tunggu saja kelanjutannya. Oh Ana, berbagai sumber, kasihan Syahrini. Karir meroket, asmara malam redup. Karir Syahrini sebagai penyanyi kian hari kian meroket, namun sayangnya urusan asmara Syahrini tak secerah popularitasnya. Meski sudah menginjak usia 34 tahun, Syahrini belum juga menemukan pasangan hidup, berulang kali pacaran. Kisah asmara Syahrini tak pernah berakhir bahagia, tak dapatkan pacar yang sejalan. Justru Syahrini gagal naik ke pelaminan karena terbentur urusan keyakinan. Lantas, kapan pemilik jargon maju mundur cantik itu akan lepas masalah jang? Belum seiman, makanya belum menikah. Tapi nanti harus menikahlah, ucap Rani selaku adik dan manajer Syahrini ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sempat pacaran dengan pria Melayu, dekat dengan pria bule, hingga digosipkan berhubungan dengan pria berdarah Tionghoa. Kini hati Syahrini disebut-sebut nyangkut ke seorang pengusaha kaya raya. Lantas, bagaimana kelanjutan hubungan cintanya? Pengusaha mana sih? Jawab Rani membantah hubungan asmara kakak tercintanya. Barisan mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Hummer, dan Lamborghini ini kini semakin tak tersentuh harganya. Jika sebelum rupiah melemah, harga mobil tersebut berada di kisaran 2 miliar rupiah, tapi sekarang harganya sudah naik hampir 100%. Melejitnya harga mobil mewah untuk kalangan tertentu ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak penjualan tas barang mewah hingga 150%.
Akibatnya sejumlah agen penjualan mobil impor kini kesulitan memasarkan barang dagangannya. Agar tidak gulung tikar, mereka pun membuat kebijakan baru yakni cuti jualan alias berhenti jualan untuk sementara waktu. Sekarang ini lucu masalah penjualan mobil. Ada yang mengasumsikan bahwa ada yang cuti jualan, ada istilah menunggu kebijakan, tapi rata-rata semua sekarang pada cuti jualan sambil menunggu kebijakan yang pasti dari pemerintah. Harga itu menjadi berapa dan menjadi berapa jualnya, kira-kira gitu. Pihak agen sendiri telah berusaha menekan harga penjualan serendah mungkin. Namun nilai dolar yang begitu tinggi membuat agen tidak kuasa menaikkan harga mobil hingga 2 kali lipat. Kenaikan pajak PPNBM hingga 150% dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah impor yang cukup besar. Pemerintah berharap dengan nilai pajak yang tinggi, impor dapat berkurang dan ekonomi Indonesia kembali stabil. Denny Nanto, Fadli Julian,